teman-teman, pickup atau truk yang listrik murni itu saat ini di global itu masih terhitung jari lah yang populer. Apa coba? Ford F-150 Lightning atau Hummer EV atau bahkan Tesla Cybertruck yang belakangan juga ramai banget diomongin. Dan ya, itu terhitung jari. Tapi tiba-tiba perusahaan mobil anak bangsa atau MAB ini pada ajang PFS 2023 tiba-tiba memamerkan double cabin yang berbahan listrik atau double cabin listrik murni, dan ini menarik sekali. Tapi kira-kira kayak apa mobilnya? Ini walaupun masih prototype, kita akan ulas. Dan kalau kalian penasaran, ini dia MAB P50E. Nah, di ajang Periklindo Electric Vehicle Show ini, MAB memang jadi primadona ya teman-teman. Gak heran karena dia menampilkan banyak sekali lini nih. Dari mulai ini nih, truk yang cukup compact, ada juga truk yang gedenya, ada bis, ada banyak lah macamnya. Tapi ini salah satu primadonanya nih, double cabin listrik ini. Karena memang secara umum, jarang sekali kita lihat mobil komersil yang listrik. Dan mobil ini harus saya tekankan dari awal bahwa mobil yang prototipe, jadi ya mungkin nggak bisa expect akan speknya dapat yang mumpuni karena ini masih prototipe, masih model yang diuji coba lah. Semoga nanti harapannya dalam versi yang produksi massal bisa lebih sempurna lagi. Tapi kita lihat deh, kira-kira kayak apa sih prototipenya? Yuk. Secara desain, sebenarnya MAB P50E ini hadir dengan silhouette ataupun garis desain yang mirip-mirip dengan truk atau pickup double cabin yang umum di Indonesia. Ada rasa-rasa mirip dengan Toyota Hilux-nya atau mirip dengan Ford Ranger-nya, tapi secara umum ya tampilannya masih seragam lah dengan mobil-mobil komersil lainnya. Mobil ini sebenarnya kerjasama MAB dengan perusahaan asal Cina. Dan kalau kami telik teman-teman, sebenarnya model dari P50E ini agak mirip, agak identik dengan JAC Sailing T8. Tapi ini kayak kurang lebih dikonversi lah ya, tapi itu mungkin bisa jadi salah. Dan sebenarnya secara umum tampilannya menarik. Kita bisa lihat di depan sini fasianya khas banget ala pickup double cabin yang besar gitu teman-teman ya. Grillnya besar di sini yang kami sebenarnya kurang mengerti dari maksudnya kenapa mobil listrik murni dikasih grill yang sebesar-besar ini. Lalu juga headlampnya below di sini dan secara umum tampilannya menarik lah. Dari samping kelihatan juga kalau dimensi mobil ini itu cukup umum sebagai double cabin yang kebanyakan di Indonesia. Bongsor, besar, dan kalau kita ngolong teman-teman kelihatan kalau MAB P50E ini pakai motor listrik yang disimpan di belakang. Dan juga khasnya mobil prototipe, ini tuh masih belum dirapikan di bagian bawah sini nih. Kelihatan juga mobil ini pakai chassis yang leather frame kayak gini, dan ngebuatnya jadi tangguh dan siap untuk dibawa sebagai mobil komersil. Kemudian di belakangnya teman-teman bisa lihat kan kalau desainnya itu cukup minimalis teman-teman. Lalu di sini ada kayak tambahan aksesoris gitu ya. Tadi kirain ini roll bar, tapi ternyata bukan. Ini pemanis aja biasa. Lalu di belakang sini baknya udah dikasih lining gitu. Jadi kalau kita bawa barang-barang kelihatan lebih rapih kelihatannya. Di belakang juga minimalis, nggak banyak gimmicknya teman-teman, khas mobil komersil. Ada kamera mundur di belakang sini. Dan lagi-lagi ini prototipe, jadi kita tunggu nanti kayak apaan yang versi produksi massanya. Sekarang kita masuk ke dalam untuk kita lihat dalamnya kayak apa. Masuk ke interiornya, yang pastinya jadi vital sebagai double cabin adalah kabin belakangnya teman-teman. Duduk di belakang sini ternyata cukup nyaman. Joknya nyaman untuk saya yang punya tinggi 109 cm. Ruang kaki dan ruang kepala juga dapat ruang yang sangat baik. Belakang sini nyaman, nggak terlalu tegak gitu ya. Dan ya cukup oke lah. Sementara kalau kita lihat di depannya teman-teman, memang khas mobil prototipe itu masih banyak bagian-bagian yang belum dan tanda kutip disempurnakan gitu ya. Di setirnya entah kenapa itu logonya dicopot kayak gitu, dan juga di sini nih di kaca filmnya atau di kacanya ini harusnya ada merek mobil tapi kayak diburamkan gitulah. Menarik sekali sih untuk ngeliatnya. Di depan nanti kalian bisa lihat juga teman-teman ada pengontrol AC, ada juga head unit yang seadanya gitu ya. Tapi ya lagi-lagi ini mobil prototipe yang belum tahu nanti seperti apa versi produksi massalnya. Tapi secara umum
Kalau nanti kelak dapat yang seperti ini, kurang lebih speknya, ya ini menurut saya udah cukup pantas lah sebagai mobil kendaraan operasional di tambang atau di tempat-tempat yang untuk bekerja keras. Setelah kita bahas desainnya teman-teman, sekarang kita bahas dapur pacunya. MAB, walaupun mobil ini prototipe, tapi udah ngasih spesifikasi yang mungkin rasanya untuk bayangan kali ya. Mobil ini diklaim bisa menempuh jarak sekitar 200-300 km dengan baterai yang terisi penuh. Dan itu sebenarnya jarak yang cukup terbatas teman-teman. Lalu kalau kita ngomongin dapur pacunya juga, mobil ini tenaganya diklaim bisa menempuh atau bisa tembus sampai 200-an horsepower dan torsinya tembus 295 Nm. Sebenarnya angka segitu bukan angka yang buruk teman-teman kalau untuk mobil listrik yang dipakai sehari-hari. Tapi mengingat ini adalah mobil listrik yang komersil atau yang kebutuhannya lebih tangguh, lebih keras gitu ya. Spesifikasi segitu tuh rasanya kurang mumpuni. Tapi lagi-lagi ini adalah prototipe, ya kita harapin aja semoga ketika nanti masuk ke produksi massal akan dapat spek yang lebih gahar lagi. Teman-teman, akhirnya sampai kita di akhir ulasan dari MAB P50E double cabin ini. Saya sampai sekarang susah sekali menghafalkan namanya karena memang harusnya nanti dikasih nama yang lebih catchy lah gitu ya. Tapi mobil ini menurut kami mobil yang menarik sekali teman-teman. Karena pasar mobil listrik komersil itu masih sangat-sangat jarang gitu ya. Apalagi untuk yang versi pickup double cabin gini. Di Indonesia sih banyak yang versi van-nya gitu ya. Berarti saat ini tinggal kita tunggu aja kira-kira kapan tanggal main dari P50 ini akan benar-benar siap untuk versi produksi massalnya. Tapi menurut kami teman-teman untuk sebagai mobil komersil apalagi untuk mobil niaga pickup gitu ya yang notabene akan dipakai kerja keras, mengangkut banyak barang, rasanya dapur pacu yang lebih mumpuni akan lebih baik teman-teman. Jarak tempuh 200-300 km itu menjadi jarak tempuh yang cukup terbatas. Dan kita akan lihat nanti kira-kira apakah drivetrainnya akan di-upgrade lagi atau kira-kira ini akan dipakai sama MAB sebagai mobil yang nantinya dijual. Lagi-lagi kita hanya bisa menunggu nih saat ini. Tapi menurut kami langkah yang tepat. Menurut kalian gimana? Kira-kira pandangan apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman sekian aja, saya pamit, stay safe dan bye-bye.